Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Erik Farezi Mahendra Putra dengan NIM 212111362 dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah kelas S3J. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya pertemuan yang ke-6 dengan judul Wizaroh. Langsung saja memasuki materi yang pertama, yaitu pengertian wizaroh. Kata wizaroh diambil dari kata wazir yang berarti berat. Hal ini dikarenakan seorang wazir memiliki tugas yang berat. Kepadanya lah dilimpahkan sebagian-sebagian kebijaksanaan pemerintah dan pelaksanaannya. Wazir adalah nama suatu kementerian dalam sebuah negara atau kerajaan, karena pejabat yang mengepalainya berwenang memutuskan suatu kebijakan publik demi kepentingan rakyat, negara, atau kerajaan yang bersangkutan. Mengenai kata wizaroh, terjadi saling berbeda pendapat di kalangan para ulama yang secara garis besar terbagi menjadi 3, yaitu pertama, wizaroh berasal dari kata al-wizar yang berarti beban, karena wazir memikul tugas yang dibebankan oleh kepala negara kepadanya. Yang kedua, wizaroh diambil dari kata al-wazar yang berarti al-malja atau tempat kembali, karena kepala negara membutuhkan pemikiran dan pendapat wazirnya sebagai tempat kembali untuk menentukan dan memutuskan suatu kebijakan negara. Dan yang ketiga, wizaroh juga berasal dari kata azr yang berarti punggung, karena fungsi dan tugas wazir adalah sebagai tulang punggung bagi pelaksanaan kekuasaan kepala negara. Sebagaimana halnya badan menjadi kuat tegak berdiri karena ditopang punggung. Dapat ditarik pemahaman bahwa wazir merupakan pembantu kepala negara, raja atau khalifah dalam menjalankan tugas-tugasnya. Sebab pada dasarnya kepala negara sendiri tidak mampu menangani seluruh permasalahan politik dan pemerintahan tanpa bantuan orang-orang terpercaya dan ahli di bidangnya. Karena kepala negara membutuhkan bantuan tenaga dan pikiran wazir, sehingga sebagian persoalan kenegaraan yang berat tersebut dapat dilimpahkan kewenangannya kepada wazir. Dengan kata lain, wazir merupakan tangan kanan kepala negara dalam mengurus pemerintahan. Untuk materi yang kedua adalah sejarah wizaroh. Kementerian dalam sejarah Islam dan peradaban merupakan jabatan-jabatan penting yang memberikan banyak tambahan dan kekuatan dan kekokohan pemerintahan Islam. Bersamaan dengan kekhalifahan Islam dan pemerintahannya yang mengalami masa-masa kemunduran, maka banyak para menteri yang memberikan pengorbanan dan kekuatan pemerintah Islam tidak melakukan kudeta terhadap lembaga kekhalifahan yang benar-benar mengalami kelemahan. Jabatan wazir dalam pengertian yang telah dikemukakan dikenal di kalangan muslimin sejak masa hidup Rasulullah SAW. Dalam sejarah Rasulullah SAW disebutkan bahwa Abu Bakar dan Umar dijadikan oleh Rasulullah sebagai wazir. Beliau ketika Rasulullah wafat, kaum muslimin memilih Abu Bakar menjadi khalifah dan ia menjadikan Umar sebagai wazirnya. Kemudian diteruskan oleh Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Pada masa dinasti Umayyah, wizaroh merupakan pangkat paling tinggi di seluruh dinasti tersebut. Wazir memiliki hak pengawasan umum terhadap semua persoalan. Di samping bertindak dengan kekuasaan konsultatif, ia juga mempunyai hak pengawasan terhadap departemen kemiliteran. Pada masa dinasti Abbasiyah muncul kedaulatan berkembang, pangkat-pangkat kerajaan tinggi. Pengawasan terhadap tata buku dipercayakan kepada seorang wazir, setiap orang tunduk kepadanya. Seorang wazir pada masa Abbasiyah telah menikmati kekuasaan luas seperti kekuasaan khalifah, mengangkat pejabat, memberhentikannya, mengawasi peradilan, pemasukan negara, dan lainnya. Akhirnya dinasti Turki muncul di Mesir. Raja-raja Turki mempermalukan wizaroh yang telah kehilangan identitasnya, karena para amir mencampakkan orang-orang yang cenderung memiliki demi mengabdi khalifah yang terbuang. Karena sudah lagi mempunyai kekuasaan amir, dalam Daulah Turki, wazir bertugas mengumpulkan berbagai bentuk pajak, tanah, bea cukai, dan pajak untuk memperoleh hak milik. Untuk materi yang ketiga adalah syarat-syarat al-wizaroh.
Penerapan sistem wazir atau Perdana Menteri ini untuk pertama kalinya dilakukan oleh Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Seorang wazir berfungsi sebagai pendamping khalifah, memiliki kewenangan untuk menggantikan beban dan tanggung jawab khalifah dalam menjalankan pemerintahan sehari-hari. Apabila khalifah tengah berhalangan atau tidak dapat menjalankan pemerintahan karena sesuatu, maka seorang wazir akan bertanggung jawab kepada khalifah. Karena khalifah memiliki kekuasaan dan kewenangan mutlak. Di antara syarat yang dimiliki seorang wazir adalah cerdas, cakap, terampil, dapat dipercaya, dan mau bekerja keras untuk kemajuan. Untuk materi yang keempat adalah tugas wizaroh. Pengertian wazir sebagai pembantu dalam pelaksanaan suatu tugas disebutkan dalam Al-Quran ketika menyambut tugas Nabi Harun membantu Nabi Musa dalam melaksanakan dakwahnya kepada Fir'aun, sebagaimana dalam Quran surat Furqan ayat 35 yang artinya, dan sungguh kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa dan kami telah menjadikan Harun saudaranya menyertai dia sebagai wazir atau pembantu. Dalam sejarah Islam, pengertian wazir sebagai pembantu dapat dilihat dari peran yang dimainkan oleh Abu Bakar dalam membantu tugas-tugas kerasulan dan kenegaraan Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar memainkan peran penting sebagai partner setia Nabi Muhammad SAW. Di antaranya yang tercatat dalam sejarah adalah kesetiaannya menemani Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Abu Bakar juga di samping tentunya sahabat-sahabat lainnya sering dijadikan sebagai teman dalam musyawarah memutuskan berbagai persoalan umat. Pada saat ini terakhir kehidupan Nabi, Abu Bakar pun menjadi pengganti Nabi untuk mengimami umat muslim sholat berjamaah. Di samping itu, kementerian juga mendapatkan kewenangan untuk melakukan pengawasan administrasi, karena tugasnya mencakup pembagian gaji militer. Untuk itu, kementerian perlu mengawasi pendanaan dan pembagiannya. Begitu juga dengan pengawasan terhadap tulis-menulis surat menyurat agar rahasia kerajaan atau negara tetap terjaga. Selain menjaga kualitas dan gaya bahasa agar selalu menarik, sebab bahasa masyarakat bangsa Arab mulai luntur dan rusak seiring perkembangan dan kemajuan kerajaan. Maka stempel kerajaan pun dibuat untuk memperkuat keabsahan dokumen-dokumen kerajaan dan agar tidak tersebar secara bebas. Tugas ini juga dilimpahkan kepada pemerintahan. Dari penjelasan ini dapat dikatakan bahwa kata al-wazir mempunyai pengertian menyeluruh yang mencakup tugas-tugas yang berhubungan dengan pedang maupun pena, serta berbagai pengertian kementerian dan membantu penguasa. Bahkan Ja'far bin Yahya tidak jarang dipanggil dengan sebutan Sultan pada masa pemerintahan Harun al-Rasyid. Hal ini menunjukkan tugas pengawasan dan tugas kementerian dalam pemerintahan. Untuk materi yang kelima yaitu pandangan tokoh Islam tentang wizaroh. Para pakar hukum Islam dan sejarawan Muslim banyak yang membicarakan tentang arti jabatan. Imam Al-Marwazi dalam Al-Ahkam Al-Sultaniyah menyebutkan segala sesuatu yang diwakilkan kepada pemimpin seperti mengurus kepentingan umat tidak dapat dilaksanakan oleh dirinya sendiri secara keseluruhan kecuali mewakilkan atau meminta bantuan kepada orang lain. Pelimpahan kewenangan kepada menteri yang membantunya dalam mengatur dan mengurus kepentingan umat lebih efektif dalam pelaksanaan daripada menjalankan seorang diri. Untuk memperlihatkan kemampuan dirinya, cara seperti ini lebih efektif untuk menghindarkannya dari ketergelinciran dan mencegah terjadinya kesalahan dan kerusakan, dan meminta bantuan kepada orang lain lebih menjamin keselamatan pekerjaan tersebut. Pada masa pemerintahan Al-Mustasim, ketika khalifah tidak begitu berkuasa lagi, wazir-wazir berubah fungsi menjadi tentara pengawal yang terdiri dari orang-orang Turki. Begitu kuatnya kekuasaan mereka di pusat pemerintahan Baghdad, sehingga khalifah hanya menjadi boneka. Mereka dapat mengangkat dan menjatuhkan khalifah sehendak hatinya. Panglima tentara pengawal yang bergelar Amir Umara atau Sultan inilah pada dasarnya yang berkuasa di ibu kota pemerintahan. Khalifah-khalifah tunduk pada kemauan mereka dan tidak bisa berbuat apa-apa. Namun yang menarik, panglima tersebut tidak berani mengatakan kudeta merebut kursi kekhalifahan dari keluarga Abbasiyah. Meskipun khalifah sudah lemah dan tidak berdaya, padahal kesempatan dan kemampuan untuk itu mereka miliki. Barangkali pandangan Sunni tentang Al-A'imah min Quraisy atau kepentingan umat dipegang oleh suku Quraisy.
tetap mereka pegang teguh. Mereka merasa tidak syar'i kalau menjadi khalifah karena bukan termasuk keturunan Quraisy. Kalau mereka melakukan kudeta tersebut, kekuasaan tentu akan menimbulkan gejolak dalam masyarakat. Oleh karena itu, mereka lebih merasa aman berperang di balik layar, mengendalikan khalifah. Untuk konsep wizaroh menurut Imam Al-Marwazi sendiri ada dua. Yang pertama, wizaroh al-tahfidz atau pembantu kepala negara bidang pemerintahan. Dan yang kedua adalah wizaroh al-tanfidz atau pembantu negara bidang administrasi. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.